Pemirsa, di tengah bulan suci Ramadan ini, penting sekali menjaga kondisi badan tetap bugar agar ibadah puasa lancar. Salah satunya dengan berolahraga. Nah, di Jakarta ternyata ada sebuah komunitas pelari yang tetap aktif selama bulan Ramadan. Seperti apa kegiatan mereka? Berikut kita simak liputan dalam segmen Minutes to Midnight bersama jurnalis MGN Aris Setia dan juru kamera Widiarto Cahyo. Pemirsa Metro TV, kali ini bersama saya Aris Setia dalam segmen Minutes to Midnight. Bulan puasa Ramadan bukan menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Salah satu cara untuk menjaga kebugaran tubuh adalah tetap aktif berolahraga. Nah, siapa sangka di bulan puasa Ramadan ini masih ada sebuah komunitas yang ternyata masih aktif menggelar kegiatannya. Seperti yang terlihat saat ini di Stadion Madia, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta, bahwa ada salah satu komunitas olahraga lari yang sampai dengan hari ini masih aktif menggelar kegiatannya. Nah, saya penasaran seperti apa serunya berolahraga selama bulan puasa Ramadan ini. Saya akan ikut bergabung, tapi sebelum itu saya akan ganti pakaian terlebih dahulu. Oke, untuk membahas lebih jauh terkait dengan komunitas olahraga ini, sudah bersama saya di sini ada dua kapten yang cakep-cakep nih. Infonya kalian pasangan nggak sih? Gimana ya? Sudah bersama saya Kapten Johan Permana dan juga Kapten Stena. Halo. Oke, mungkin saya akan ngobrol dulu ke Kapten Stena ya. Boleh, Pak. Kapten Stena ini kita lihat kan banyak banget nih malam hari ini yang ikutan latihan. Ini ngomong-ngomong mereka ini dari mana saja sih? Dari kalangan mana saja yang ikut gabung komunitas ini? Nah, kebetulan kita tuh memang dari awal kan visi misinya mau menggabungkan semua ya yang penggiat olahraga untuk bergabung di komunitas kami. Jadi nggak harus pelari, bahkan di sini ada yang awalnya bukan dari pelari tapi pun join ke komunitas kita tuh mulai dari pekerja, karyawan, segala macam, guru pun juga ada di sini, semuanya gabung. Jadi macam-macam sih, berbagai macam umur juga sih di sini. Nah, ini mereka bisa tahu informasi terkait dengan komunitas ini dari mana? Kapten Jo mungkin bisa dijelasin. Bisa jelasin sedikit. Sebenarnya awal mulanya berdiri kan kita pas pandemi. Kita awal pandemi. Jadi kita mau nggak mau kan kita gerakan pakai sosial media. Nah, kita pakai sosial media. Kita pertama aktivitas online, kemudian aktivitas pandemi itu turun. Barulah kita undang mereka lewat sosmed, kita adain info-info, terus mood-to-mood. Makanya yang awalnya cuma 10 member mungkin dulu itu awalnya, sekarang bisa sekitar 150 lebih. Oke, jadi saat pandemi ya? Iya. Ini nggak khawatir apa awalnya mereka untuk gabung di masa pandemi itu? Ya, mungkin mereka awalnya pertama kita tetap pakai protokol dulu. Kita sediakan hand sanitizer, terus kita pakai social distance, tetap jaga jarak sekitar 2 meter, ya kan. Mereka pun ada beberapa yang mungkin masih takut, dia tetap pakai masker. Iya, betul. Paling diturunin sedikit. Nah, Coach Kapten Stena dan juga Kapten Johan, ini kan kita ketahui bersama bahwa di tengah bulan suci Ramadan, Betul. ya kan, 1444 Hijriah ini, aktivitas seperti ini sebenarnya cukup menjadi tantangan tersendiri, ya kan? Betul. Di tengah kita harus banyak mengurangi kegiatan, fokus beribadah gitu. Iya. Nah, saya ingin tahu nih, apa sih alasan dari komunitas ini bisa tetap aktif selama bulan Ramadan ini? Apa alasannya memilih tetap aktif? Alasannya karena gini ya, kita mau menarik, mengajak orang-orang bahwa puasa itu nggak jadi batasan kita untuk tetap produktif bergerak, untuk tetap berolahraga, karena tubuh kita juga harus tetap di-maintain. Terutama di sini kan banyak penggiat olahraga lari khususnya ya. Kita walaupun di bulan puasa harus tetap memaintain tubuh kita gitu loh. Buat nanti kalau misalkan udah selesai puasa, buat masuk ke program latihan lagi, tubuh kita udah siap. Oke, jadi Berat lah. Iya betul. nggak ada alasan ya di Nggak bulan ada alasan. puasa ini kita harus bermalas-malasan. Betul sekali. Tetap aktif dan berolahraga salah satunya. Betul. Oke, selain itu saya mau tanyakan juga, ini kan kita tahu bulan Ramadan ya, kondisi fisik juga terbatas pertama. Nah, mungkin dari Kapten Stena, Kapten Jo, atau mungkin teman-teman, ini apa sih kendala yang dihadapi kalau beraktivitas selama bulan Ramadan? Ya, paling waktu. Waktu betul. Ya, ya? bagi waktu.
sebenarnya kita bisa aja olahraga itu mulai pagi. Nah itu kalau pagi itu kan disarankan nggak jauh-jauh dari sahur, setelah sahur mungkin jam 6 sampai jam 6 itu kan karena kita habis sahur metabolisme lebih masih bagus, tenaga masih banyak. Nah itu bisa jadi solusi. Atau 1 jam atau 2 jam sebelum buka puasa. Sekalian kita ngabuburan lah. Iya, ngabuburan. Jadi alternatifnya itu sebelum sahur, Yes. Setelah sahur. setelah sahur ya? sahur. Setelah sahur 1 jam atau 2 jam setelah sahur, Yes, bisa. atau 1 jam 2 jam sebelum berbuka. Ya. Nah ini kan nggak semua orang nih punya kondisi fisik yang bisa dibilang mumpuni untuk melakukan olahraga khususnya setelah sahur tuh. Ya. Ini mungkin ada kiat-kiat tipsnya nggak sih? Sebenarnya gini ya, bisa kalau misalkan nggak mesti jogging juga ya, nggak mesti lari, itu kan bisa stretching mungkin, atau kita kayak squat atau plank, itu bisa dilakukan selama 30 menit juga udah cukup sih menurut aku sebelum berangkat kerja. Dan itu bisa dilakukan di indoor kan? Iya betul. Jadi nggak harus panas-panasan. Intensitas di dengan tempat intensitas AC yang pun. rendah ya. Oke. Terus kita lihat bersama bahwa memang olahraga lari ini kan makin lama makin kesini tuh makin banyak peminatnya gitu. Nah kalau dari kalian berdua nih, apa sih manfaat dari olahraga lari yang sudah dirasakan? Jadi Johan dulu Jen. Kalau saya kan pelari sekaligus pekerja kantoran ya. Iya. Nah, yang dirasakan ya paling nambah temen, nambah relasi, nambah networking, Oke. ya kan. Sekalian juga buat maintain atau ningkatin performa. Iya. Sekarang kan banyak tes nih. Iya, Nah, oke. itu bisa jadi pencapaian diri sendiri lah. Oh, Betul. Kayak gitu. Kalau Kapten Stena? Kalau aku yang pasti satu bikin mood kita jadi happy ya. Karena kalau Oke. habis lari tuh aku ngerasa seger, terus kayak kerja pun lebih enak. Jadi kayak lebih semangat aja sih. Lebih bisa memaintain emosional. Karena infonya ini bener nggak sih berdasarkan penelitian medis bisa meningkatkan hormon endorfin? Oh iya itu betul sekali. Betul itu ya? Betul. Jadi hormon endorfin itu apa? Itu hormon bahagia. Hormon bahagia. Oke ya. Jadi setelah kita lari, Pasti kita happy. memproduksi hormon endorfin. Betul. Pasti habis lari senyum-senyum semuanya. Terakhir aku mau tanya, sebenarnya apa yang membedakan komunitas lari ini dengan komunitas lari lainnya? Karena kan kita tahu bersama bahwa sudah banyak ya komunitas lari. Banyak Sebelum banget. ini pun Betul. juga udah banyak Udah gitu. banyak banget. Ini apa menurut kalian berdua? Apa ya Jo? Kalau dari sisi kami, Iya. yang kita tonjolkan dibanding dengan komunitas lain itu satu kekeluargaan. Iya. Kita guyup satu sama lain tanpa ada ada gap. gap, ya kan, tanpa ada gap. Kita rangkul semua yang nggak bisa kita belajar sama-sama. Iya. Ya, kita koreksi sama-sama. Gitu. Karena di sini banyak banget pemula mas. Betul. Oh banyak pemula. Iya, betul. Nah ngomong-ngomong banyak pemula, ini treatmentnya seperti apa ini? Kalau untuk latihan sehari-hari buat mereka? Treatmentnya karena kita dari basic banget ya, mulai dari belajar teknik lari yang basic banget, habis itu baru kita ada strength training buat penguatan otot, habis itu baru nanti kita ada long run bareng-bareng. Dan itu ditentuin juga pace-nya masing-masing sesuai dengan Oke. kemampuan. Oke, terima kasih banyak Kapten Johan Siap. dan Yo. juga Kapten Sehat selalu, Stena. Semangat, tetap jaga terus. kesehatan ya selama Yes. bulan Ramadan ini. harus. Silakan dilanjut Oke. aktivitasnya. Terima kasih. Oke, thank you. Thank you. Nah itu tadi perbincangan saya bersama dengan dua kapten dari komunitas lari ini, Kapten Johan dan juga Kapten Stena. Dan setelah ini masih ada kegiatan lainnya yang tentunya sangat seru dan juga menyehatkan. Nanti saya juga akan berbincang dengan salah satu coach atau pelatih yang ada di komunitas ini. Karena dia yang menyusun seluruh program latihan untuk mendukung aktivitas utama dari komunitas ini, yaitu berlari. Seperti apa? Kita nantikan bersama. Di segmen Minutes to Midnight bersama saya Aris Setia. Tadi kita sudah mengikuti sejumlah kegiatan running drill hingga fartlek dan keseluruhan memang sungguh sangat melelahkan sekali. Dan untuk mengetahui seperti apa menu latihan dan siapa orang di balik komunitas ini yang merancang program latihan sehari-hari, kita langsung ngobrol bersama dengan Coach Andi Sugiatno. Halo. Halo Coach. Halo, siap. Gimana kabarnya Coach? Baik. Baik. Puasa lancar Coach? Alhamdulillah lancar.
Alhamdulillah. Coach, ini kan dari awal tadi Betul. saya ngikutin satu persatu gerakan ini. Waduh, Capek luar ya? biasa capek banget Coach. Ini bisa dijelaskan nggak Coach? Awal mula menu latihan ini dibuat seperti apa? Oke, sebenarnya gini, karena kan kita basic kan rata-rata kita pelari ya. Jadi karena kita bulannya bulan Ramadan, bulan puasa, jadi gimana caranya tetap maintain level fitness. Nah, tetap kita melakukan agenda latihan secara rutin, yaitu di hari Kamis ya, kurang lebih ya. Nah, jadi untuk menunya biasanya kita sesuaikan juga. Untuk hari ini kita memang menunya running drill dan fartlek ya. Kita kebetulan di Stadion Madia GBK. Coach, ini kan kita lihat beragam ya, betul. menu-menu latihannya, Yes. ini, gerakan-gerakannya. Ini sebenarnya manfaat dari latihan ini tuh seperti apa sih? Oke, sebenarnya gini, kalau buat running drill itu sebenarnya lebih ke ruang gerak ya, lebih motorik, koordinasi. Jadi kalau lari itu nggak cuma sekedar lari ya, tapi kita melatih ruang gerak, koordinasi, kemudian momentum. Jadi kalau momentumnya pas, gerakan kita benar, efisien, jadi otomatis kita bisa menghemat energi yang kita keluarkan. Gitu. Gerakan-gerakannya ini secara spesifik bisa dijelaskan nggak Coach? Apa saja itu? Oke, kayak tadi kita ada untuk running drill ada skip, ya kemudian di skip, kemudian banyak yang lainnya ya. Jadi ada beberapa jenis latihan skip, by skip. Seberapa penting sih menu latihan tambahan ini untuk mendukung performa berlari kawan-kawan? Oke, kalau seberapa penting, sangat penting ya, karena ketika kita lari pasti kan kita ada high impact ya, ada benturan ya. Kalau misalnya benturan kita bisa kita bikin seefisien mungkin, otomatis kita mencegah namanya risiko cedera ya, injury. Terus kemudian kita bisa menghemat energi yang kita keluarkan. Jadi dengan kita running drill otomatis form kita, gerakan kita akan lebih benar, lebih efisien gitu. Coach, ini kan kita lihat juga bahwa memang anggota ataupun member di komunitas ini kan beragam ya. Betul, sangat dari beragam. berbagai kalangan nih. Betul sekali. Dengan level fitness yang berbeda-beda. Betul nah, sekali. ini bagaimana caranya agar mereka semua bisa mengikuti program latihan ini secara maksimal? Sebenarnya gini, kita kan biasanya kan pasti ada standar untuk latihan ya. Iya. Nah, tapi kita tidak menutup kemungkinan atau memaksa mereka sesuai dengan apa yang kita kasih. Tapi kita kasih opsi. Ya, misalkan kalau misalkan dia levelnya baru beginner, ya kemudian ada intermediate, ada yang advance, nggak mungkin juga kita samakan. Jadi kalau kita bisa, walaupun programnya kita kasih sama, tapi kita sesuaikan dengan level fitness masing-masing. Jadi bagi yang beginner, bagi yang intermediate, bagi yang advance tetap dapat segmennya gitu. Disesuaikan dengan kemampuan dan level fitnessnya. Jadi nggak perlu khawatir ya. Nggak perlu khawatir. Semua Semuanya bisa ikut. ada option. Walaupun dia pemula ataupun yang sudah expert sekalipun bisa join. Bisa join. Oke. Gitu. Nah, ini kalau melihat momen puasa Ramadan nih Coach, apakah ada perbedaan menu latihan selama bulan puasa dan sebelum hari puasa? biasa. Oke, untuk bulan puasa dan hari biasa tentunya pasti ada perbedaan. Ya, dari segi waktu udah pasti ya, banyak mungkin teman-teman yang kalau puasa waktunya habis buat activity yang lain, bahkan untuk menjalankan ibadah ya. Jadi untuk intensitas memang agak sedikit kurangi, berbeda dengan hari-hari biasa. Kalau hari biasa mungkin intensitas lebih agak sedikit berat karena mungkin mereka lebih ready. Karena kita puasa mungkin terlalu mepet juga sama waktu berbuka, jadi kita sesuaikan untuk latihannya. Intensitas mungkin maksimum bisa kasih 80% dari kemampuan. Oke. Coach Andi sendiri melihat aktivitas olahraga yang masih berjalan selama bulan puasa ini, menurut Coach Andi sendiri secara pribadi, seberapa penting sih tetap menjaga kebugaran di bulan Ramadan ini? Oke, menurut saya sangat penting ya, karena kita nggak cuma fokus di ibadah ya. Jadi kita juga harus memaintain namanya kesehatan. Nah, kesehatan itu bisa dimaintain dengan kita berolahraga. Nah, makanya bulan puasa ini ya kita tetap fokus beribadah, tapi tetap juga menjaga kesehatan. Karena menjaga kesehatan juga bagian dari ibadah. Menurut saya ini harus berjalan seiring, ya berjalan berbarengan. Jadi ini sangat penting ya, ibadah penting, olahraga pun penting. Nah, tapi kita harus pintar-pintar membagi waktunya. Karena kita puasa, jadi level fitnessnya atau intensitasnya agak diatur sesuai dengan kemampuan. Gitu. Mungkin ada tips Coach buat masyarakat di luar sana yang khususnya masih berusaha nih untuk menjalankan hidup sehat dan berolahraga ini. Tips selama bulan Ramadan untuk menjaga kebugaran seperti apa? Yes. Oh, tips dari saya ya, lakukan intensitas olahraga ya, teratur, rajin. Intensitas disesuaikan aja. Kalau misalkan teman-teman sibuk dengan aktivitas kerja segala macam ya, dicari waktu yang sedikitnya agak kosong ya. At least minimal 30 menit itu udah cukup untuk maintain kesehatan kita, untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Kalau kebugaran tubuh kita bagus, otomatis kita bisa menjaga puasa kita, ibadah kita akan lebih lancar. Terakhir buat masyarakat yang ingin gabung dengan komunitas ini bagaimana Coach? Oke, langsung aja nanti bisa kunjungin di
komunitas kita ya, Hukaran Club Indonesia. Jadi teman-teman nanti bisa gabung di situ, free, tidak dipungut biaya apapun. Kalian tinggal bawa baju olahraga, nanti menu olahraganya dari saya ya, dan pasti kita akan sehat bareng, olahraga bareng. Oke, terima kasih banyak Terima Coach kasih. Andi Sugiyatno Siap. sudah berbagi informasi bersama dengan pemirsa Metro TV. Siap. Semoga sehat selalu, Sehat selalu. puasanya lancar, Amin. aktivitas semuanya bisa berjalan dengan Amin. baik. Terima kasih Metro TV. Silakan dilanjut, Siap. Coach Andi. Terima kasih. Nah, itu pemirsa, obrolan saya bersama dengan Coach Andi Sugiyatno dari salah satu komunitas lari di Jakarta. Buat Anda yang tertarik untuk menjaga hidup agar lebih sehat selama bulan puasa Ramadan, tentunya dengan berolahraga, mungkin Anda bisa bergabung di komunitas ini, atau mungkin Anda bisa berolahraga secara mandiri di rumah, karena banyak sekali media yang bisa dimanfaatkan, mulai dari internet khususnya. Dari Jakarta, Aris Setia beserta seluruh tim Minutes to Midnight, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.